Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suntari, pendidik KB Bunga Mawar Desa Singon, Kecamatan Bedungan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. KB Bunga Mawar terletak di daerah pedesaan, yakni dekat dengan alam seperti pepohonan, kebun, dan aktivitas pertanian masyarakat. Namun, di lingkungan sekolah masih banyak masyarakat yang suka membakar sampah daun kering. Hal ini dianggap praktis, padahal kegiatan ini dapat mengakibatkan polusi udara. Topik jaga bumi, jaga masa depan, memahami, mengurangi, dan mencegah pencemaran lingkungan adalah salah satu cara agar anak mengenal cara menjaga lingkungan melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan mereka. Anak diajak memahami bahwa sampah organik seperti daun kering tidak harus dibakar, tetapi bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna. Kegiatan ini juga menjadi lanjutan dari proyek sebelumnya, yaitu memanfaatkan sampah non-organik berupa botol minum menjadi alat permainan edukatif. Pada proyek kali ini, anak belajar memanfaatkan sampah daun kering yang disulap menjadi pupuk kompos. Melalui pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan pembelajaran mendalam dan STEAM, anak diajak belajar secara berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Dengan demikian, anak diharapkan dapat membangun rasa kepedulian terhadap lingkungan, berpikir kritis, serta membiasakan menjaga bumi sejak dini. Dari ini hitam-hitam bekas apa? Oh ya, ini hitam-hitam bekas sampah yang dibakar. Sampah itu, semua sampah itu sama atau ada bedanya? Ada bedanya. Coba dicari ada apa tidak ya tadi pencarian kita sampah organik. Oke, Minten. Mbak Zia bertanya, ini botol minum berarti ini masuk sampah non-organik. Selain kita tadi memilah sampah, antara sampah organik dan sampah non-organik, tadi kita juga melihat atau membedakan ukuran dari daun. Jadi ternyata daun itu ukurannya beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ukuran sedang. Pintar. Terus dia ada yang kecil. Terus tadi di sana tadi, Haura tadi waktu mengut sampah lihat apa di sana? Lihat hitam-hitam itu bekas sampah yang dibakar. Coba kita tanya lagi, sampah itu boleh apa tidak dibakar? Tidak boleh. Karena nanti bau gosong, nanti keluar apa kalau dibakar? Asap. Selain asap keluar apa lagi? Api. Nah, kemarin kan sampah botol minum bisa dimanfaatkan untuk bahan pembelajaran. Kalau Kreatif kita buat galon. iya bisa buat kreatif, bisa buat galon, iya bisa buat mobil juga, sama motor juga. Apakah sampah daun bisa dimanfaatkan? Nah, kalau dari anak-anak kan jawabannya tidak bisa. Jadi besok Bu Tari punya kejutan. Ya, kemarin kan Bu Tari bilang kalau hari ini Bu Tari punya apa? Kejutan. Kejutannya daun bisa menjadi ajaib, bisa menjadi bermanfaat. Kita mau praktik membuat kompos. Oke, bahan pertama yang kita butuhkan apa ini? Sampah. Pintar. Ada sampah daun. Lalu ada apa ini? Tanah. Pintar. Lalu kita juga membutuhkan air dan kita juga membutuhkan tempat untuk membuat eksperimen. Tadi kita membuat apa? Kompos. Tadi bahannya apa saja? Siapa yang ingat? Bahannya apa saja? Daun, tanah, pintar. Terus apa lagi? Air, pintar. Terus daun, tanah, air itu dimasukkan ke dalam wadah, lalu diudek-udek. Ketiga, berarti kita melihat keajaiban apa ya yang terjadi pada daun kita kemarin. Kira-kira daun kita kemarin berubah jadi apa? Oh, jadi kupu-kupu. Terus selain itu jadi apa ya kira-kira? Tadi teksturnya gimana Haura? Berbau, lembek, halus, berbau. Kalau kemarin waktu pertama kali membuat itu daunnya gimana? Keras. Halo teman-teman, hari ini aku mengenal kompos. Ini kompos yang belum jadi. Kayak ini ditinggal 10 hari sudah habis jadi. Lalu ini itu berbau. Tadi kita sudah mengamati daunnya sudah berubah bentuk menjadi apa? Lembek, teksturnya lembek. Warnanya jadi apa? Coklat agak pertemuan keempat. Janjinya Bu Tari kemarin, kalau pertemuan keempat kita mau melihat keajaiban yang kita lakukan dari kegiatan hari pertama. Tanaman
cabai yang memakai kompos sama tanaman cabai yang tidak memakai kompos. Polybag. Nah, benar, ini media untuk menanam ya. Terus Bu Tari mau tanya, kenapa kok tanaman itu membutuhkan tanah yang subur? Untuk apa? Untuk biar nyaman. Biar nyaman, biar tanamannya nyaman. Kalau kata Haura, selain itu supaya apa? Supaya subur. Ini ada 10 cm tanaman cabai tanpa kompos. Lalu tanaman cabai yang memakai kompos. Menurut kalian tanaman mana yang nanti akan tumbuh lebih tinggi? Tanaman yang ada komposnya atau yang tidak ada komposnya? Nah, sekarang kita lihat ya. Bu Tari ambil satu. Tanaman terong dengan kompos sama tanaman terong tanpa kompos. Segeran mana? Ini. Seger yang pakai kompos. Pakai kompos. Terus tingginya, coba dibandingkan, dilihat gini, tinggi yang mana? Nah, lebih tinggi yang pakai kompos. Terus daunnya, yang nggak pakai kompos daunnya biar kecil, terus layu. Kalau memakai kompos daunnya lebar, terus apa? Segar. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan? Kalau pakai kompos berarti tanaman itu lebih tinggi, pintar, daunnya lebih lebar. Aku ke kalian sudah tahu kalau daun itu tidak boleh dibakar. Kayak dibakar nanti batu. Tanaman daun itu kita buat membuat kompos. Kompos buat Pak Pani. Terima kasih Bu Guru. Semoga jadi bermanfaat dari rumah nanti saya laksanakan, saya praktekkan. Sukses. Sampah daun kering itu bisa dijadikan kompos. Terima kasih Kabit Bunga Mawar. Ternyata di paut itu banyak sekali manfaatnya. Contohnya ini membuat kompos dari daun kering. Sukses selalu Kabit Bunga Mawar. Kabit Bunga Mawar telah membuat inovasi kompos dari bahan sederhana. Sukses selalu.